memikirnya di mana, Ustaz? Ya, gini. Kalau saya katakan Kristen salah pikir ya, pasti ada saya bawa dalil buat Anda. Contoh ya, nih, ketika Anda menuhankan Yesus, apakah Anda menyembah Yesus? Tidak, menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Yang Tuhan itu siapa namanya? Yesus. Yesus. Baik. Ya kalau namanya Yesus, Bang, ya berarti Anda kan menyembah Yesus. Sekarang Yesusnya menyuruh menyembah siapa? Allah. Bapak. Kenapa kau Bapak sembah di surga, Yesusnya? Bapak di surga. Udah tahu Yesusnya menyuruh menyembah Bapa yang di sorga. Ya. Tapi tiba-tiba kau malah menyembah Yesusnya. Dasar. Salah pikirnya. Terbukti kan? Aduh, macam mana pula kau, Bang? Itulah yang namanya salah pikir. Kalau pilih gitu, ini pindah agama saja, Pak Ustaz. Pindah agama. Pindah agama. Ngapain pindah agama? Saya nggak nawarin Anda masuk Islam. Belajar aja lah. Belajar dulu. Di Islam itu nggak boleh, Bang. Nggak boleh untuk memaksa seseorang masuk dalam agama Islam. La ikraha fiddin. Tuh. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Iya, Ustaz. Enggak, ini jadi-jadian, Ustaz. Jadi otak agak error. Kau mau tanya apa, Bang? Mau tanya? Maksudnya Kristen salah mikir itu bagaimana, Bang? Ustaz. Tadi sudah saya contohkan Kristen salah mikir. Masih aja dia ya. Masih aja dia kepikiran. Tadi kamu salah sembah. Yesus menyuruh menyembah Bapa yang di sorga. Tapi kau malah menyembah Yesusnya. Macam mana? Iya, betul juga. Nah makanya salah pikir kan kau. Masya Allah, ada aja Bang ini. Ya Allah. Itu tuh salah pikir namanya. Iya, salah mikir. Jadi kau salah mikir kau. Botol KPI katanya. Apa? Kan betul ya. Saya pikir kayak gitu. Kenapa sih saya dicaci maki? Padahal saya menyampaikan yang benar. Tanya lagi. Tanya lagi apa? Kau mau nanya apa, Bang? Silakan. Nih, Sudah, saya kasih kesempatan. Menyerah. Gini, Bang, ya. Gak semudah itu mengganti agama. Ya, kamu belajar dulu. Kita nggak bisa iman buta. Mari kita pakai otak atau akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk mencerna yang mana yang Tuhan, yang mana yang enggak. Iya. Jadi gitu. Jadi gini, Bang. Kalau di Islam itu sudah paten konsep ketuhanannya, semuanya sama. Pasti gitu. Itu semua ayat yang dipakai oleh Muslim ketika menjabarkan tentang masalah konsep ketuhanan. Apa ayatnya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Nah gitu. Jadi kalau ada ya Tuhan, kalau ada Tuhan yang digantung oleh makhluk, maka itu bukanlah Tuhan. Gitu. Terus yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kalau ada Tuhan yang lewat rahim perempuan, itu pasti bukan Tuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Itu tuh jangan kau anggap dia seperti manusia, beda gitu.
Kalau Islam itu jelas, dalil-dalilnya jelas gitu. Daripada ya kita coba tanya tentang masalah Yesus. Yesus siapa? Yang satu jawab Yesus Tuhan. Yang satu jawab Yesus Nabi. Yang satu jawab lagi Yesus itu siapa? Utusan. Yang satu jawab manusia. Yang satu jawab hamba Tuhan. Mana yang betul? Itu tuh. Membingungkan. Jadi kalau Islam ditanya semua alirannya itu siapa Allah? Pasti gak ada yang menyebut umat Islam itu Allah itu pasti Tuhan. Semua umat Islam alirannya apapun ya, mau Syiah, mau Sunni, mau Muhammadiyah, mau NU, mau apapun, Naksabandiyah, semuanya seluruh muka bumi mengatakan kalau ditanyakan siapa itu Allah, maka mereka pasti menjawab Allah itu adalah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Gitu. Kalau orang Kristen masuk Islam, untuk laki-laki pasarannya apa, perempuan pasarannya apa? Dua kalimat syahadat lah. Kalau untuk laki-laki Sama juga. Hah? Ini Ustadz, kalau ini apa? Gimana tadi? kalau untuk laki-laki Ini kalau masuk agama Islam, kalau untuk itu persyaratnya apa? Kalau ya kalau sudah seorang laki-laki kalau sudah sunat tapi dia agama Kristen mau masuk agama Islam, itu persyaratnya apa? Kalau perempuan kan memang ini ibu. kalau perempuan kan persyaratnya, kalau Kristen kan masuk Islam persyaratnya kan syahadat kan. Kalau untuk Kalau laki-laki dan perempuan ya di dalam agama Islam ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat mau masuk Islam itu sama, nggak ada syarat apa-apa, nggak ada syaratnya apa? Kalau yang nggak ada, ucapkan 2 kalimat syahadat, habis itu nanti diajari. Kalau untuk laki-laki kalau belum sunat, sunat dulu lah, potong dulu. Potong dulu kulitnya. Takut kah? Gak apa-apa kalau takut, datang ke tempat saya punya kapak ini. Sunat lah. Iya nanti baru dipotong. Oh, dipotong. Ini kira habis. Enggak habis juga, Bang. Dia enggak habis dipotong, Bang. Aman. Jangan takut, Bang. Siap. Jangan takut. Ada lagi. Jadi setelah masuk Islam itu ya, Bang ya. Setelah orang masuk Islam ucapkan kalimat syahadat ya, laki-laki dan perempuan itu sama gitu. Kalimat syahadatnya tetap sama. Habis itu dia diajari untuk sholat taubat, mandi taubat, sholat taubat. Terus diajarkan bagaimana cara sholat, baca Al-Fatihah, terus yang lain-lainnya. Nanti itu nyusul gitu loh. Bagaimana tata cara ibadah. Terus berkhitan atau sunat. Jadi seperti itu, diajari perlahan dia. Iya. Itu. Mau masuk Islam memang? Iya, mau masuk Islam. Ini Bang, ya kalau abang mau masuk Islam, carilah di masjid terdekat di tempat abang. Oh iya. Datanglah ke masjidnya. Kalau saya bisa mensyahadatkan Bang ya, cuma abang tetap harus mengulanginya ke masjid terdekat di tempat abang gitu. Ya kalau di pesantren kita ketemu ustadz bisa. Bisa. Oh, sekalian aja ikut belajar di situ, bayar sekolah di pesantrennya. Uang ada kan uang? Mau masuk pesantren? Ada. Mau masuk pesantren mau sekalian iya. Oh mantap. Mantap, cocok. Kalau serius, anda di kota mana Bang? Batam. Di Batam. Di Batam. Ini ada Pak Agus nih di Batam sama Mas Hafiz nih.
Nanti saya hubungin mereka. Nah, coba kamu nanti DM ya, DM saya nomor HP. Oke? Nanti saya kasih tahu ke Pak Agus. Iya ya. Oke. Oke? Oke, DM saya Oke. nanti. Mau Iya, syahadat siap. nggak sekarang? Udah yakin emang dalam agama Islam? Iya yakin. Yakin. Kenapa abang jadi yakin dengan agama Islam? Saya mau tahu kenapa. Karena ikut calon istri Muslim. Oh, calon istri Muslim. Iya. Iya Ustaz. Tapi bang ya, abang harus belajar Islam nanti. Abang yang pimpin dia. Iya siap. Laki-laki di Islam berat loh. Abang harus sholat 5 waktu, sehari 5 kali sholatnya. Kalau nggak mampu pimpin sholat ya pimpin diri sendiri saja, kagak mampu abangnya. Sehari 5 kali sholat kagak mampu, gimana mau pimpin istri? Kan gitu. Kan begitu. Gimana mau pimpin istri? Pimpin diri sendiri saja dia tidak bisa. Bagaimana mau dia pimpin istrinya? Makanya berat Islam itu. Ayo belajar ya. Iya. Ayo udah, abang mau syahadat gitu, mau ucapin syahadat. Nanti cari masjid terdekat ya. Iya. Di Batam. Di sini, nanti DM saya. Ada. Ya, cari masjid terdekat, nanti DM saya, nanti saya minta Pak Agus dengan timnya, nanti mungkin ya coba komunikasi dengan beliau di situ ya, untuk meminta masukan pesantren gitu. Iya. Oke bang, ya kalau gitu saya mau tanya sebelum syahadat ya, abang ini ada memaksa atau tidak bang dalam bersyahadat? Apakah calon istrinya memaksa atau enggak tuh? Ya tidak memaksa. Tidak memaksa. Yakin nggak memaksa? Yakin. 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 Oh, Betul. bukan karena nikah, karena mau nikah. Jadi masuk Islam? Enggak juga. Mau belajar. Belajar. Ya, belajar boleh lah bang ya. Karena di dalam Islam itu bang, kalau anda itu masuknya harus dengan hati lalu belajar gitu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Jadi belajar setiap hari Pak. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Tiap hari gitu belajarnya di dalam agama Islam itu. Nah, jadi step by step nanti Anda diajari oleh orang-orang terdekat Anda, dan nanti saya juga bantu usahakan Anda untuk masuk ke pesantren gitu ya. Dengan Pak Agus yang ada di Batam. Nanti setelah live streaming saya akan coba calling beliau gitu. Oke bang? Jadi kita syahadat dulu boleh? Boleh. Sekarang? Iya boleh kalau mau sekarang. Iya siap. Bang. Begini bang. Nanti abang tetap setelah saya syahadatkan, abang tetap ke masjid terdekat gitu ya. Iya. Untuk masuk agama Islamnya gitu. Nanti tanya pihak masjid ya, saya pingin masuk agama Islam, bilang kayak gitu sama pihak masjidnya. Oke, teman-teman semuanya. Ya, inilah saksikan ya teman-teman, saya tidak ada memaksa dan abangnya juga bilang tidak ada memaksa. Bang, apakah abang mengenal saya sebelumnya? Nanti dikira settingan pula ini. Belum pernah. Belum pernah. Baik ya. Abangnya teman-temannya belum pernah mengenal saya gitu. Ini pertama kali juga saya bertemu dengan dia. Kalau gitu, kalau abang mau syahadat, ikuti saya ya. Iya. Nah, tangannya kayak gini. Kita wacanakan satu Tuhan gitu. Ya, oke. Ikuti abang. Iya. Asyhadu. Bentar, saya belum pakai bismillah. Pulang. Lupa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah.
wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Gimana teman-teman di bawah? Sah? Sah? Sah ya. Oke ya, teman-teman semuanya ya, kita doakan semoga beliau istiqomah di dalam agama Islam ya, dari hati beliau tulus untuk masuk agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga ya menghapus dosa-dosa beliau di masa yang lalu ya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya ya, persaksikanlah hari ini ya saudara kita bertambah satu ya teman-teman, karena dia meyakini Islam gitu. Terus juga ada kepentingan lain ya, mengikuti istrinya, jalan istrinya udah betul gitu. Karena apa bang? Karena di dunia ini kita hanya satu. Islam itu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada agama-agama lain bang. Andai ada di luar Islam, saya udah keluar dari Islam bang. Kalau ada yang benar di luar Islam, maka saya udah akan keluar dari Islam gitu. Faktanya saya mempelajari agama yang lainnya, mempelajari Katolik, mempelajari Kristen, mempelajari juga Hindu dan Buddha gitu, serta Yahudi. Saya nggak pernah gitu menemukan ayat seperti di Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Jadi jangan diubah-ubah lagi bang ya, tutup usia Anda gitu, tutup usia Anda dengan Islam gitu. Karena apa? Islam ini adalah agama yang sempurna. Sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jangan diubah lagi. Karena kalau mau ubah agama lagi bang, nanti Anda akan merugi. Itu ada di ayat Quran surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tuh di situ dikatakan seperti apa? Ya. Apabila Anda memilih agama selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerima Anda gitu. Dan Anda akan merugi di akhirat nanti. Jadi seperti itu bang. Iya, terima kasih bang. Jadi istiqomahlah dalam agama Islam. Semoga abang ditutup usianya dengan Islam, dengan iman, dan dengan husnul khotimah ya teman-teman ya. Ya, jadi nanti abang DM saya ya, nanti kirim KTP ke DM saya, nggak bisa ya, soalnya di layar pelanggaran nanti saya coba hubungi Pak Agus, nanti akan saya bantu untuk masuk pesantrennya, boleh? Iya boleh. Oke, kirim ya nomor KTP sama nomor HP ya, nomor WhatsApp. Iya. Oke. Di situ abang sama siapa saat ini? Saya mau tanya dulu. Dengan calon. Berdua aja, nggak ada keluarga kah? Enggak ada. Jauh dari kampung. Nggak ada, jauh dari kampung. Lalu tinggal di mana? Di Batu Haji. Nah ini abang habis ini langsung aja ke masjid ya. Nanti mungkin teman-teman kita bisa open donasi buat beliau gitu ya, untuk membelikan alat-alat sholatnya ya teman-teman semuanya, alat-alat sholat atau alat-alat untuk baca Al-Qur'annya gitu. Seperti sajadah gitu ya. Seperti baju koko ya, untuk dia dan istrinya gitu. Mungkin seperti itu ya. Batu Aji di mana katanya?
Bisa gue. Bang, ada yang ini. Sagulung di Sagulung. Bentar teman-teman, kalau begitu teman-teman, kalau kita open donasi sekitar 5 menit boleh ya? Buat abangnya, 100% buat abangnya. Saya akan perlihatkan nanti jumlahnya, hasilnya ya. Saya screenshotkan dan akan saya tampilkan di layar gitu ya. Nah, teman-teman kirim aja ke sini, ke BCA saya. Ya, 789 5585 475. Tuh ya, banknya BCA. Kalau Anda mau membelikan dia sajadah dan yang lain-lainnya, tuh, sedang ditinjau, bentar. Tuh, 789 5585 475. Ini khusus untuk beliau ya, yang mualaf ini ya. Nanti saya akan koordinasi dengan Pak Agus setelah ini. Kalau gift banyak ruginya teman-teman. Saya kasih waktu 2-3 menit. Gitu. Oke. Nanti saya 789 5585 475. Tuh. Bang, abang hari ini nggak boleh serumah dengan calonnya dulu. Oh iya ya Ustaz. Nggak boleh berdua. Ketiganya setan ntar. Ya, datang ke masjid dulu. Habis itu ya. Ntar malah setannya ya, Kami setan dua yang datang. beda rumah Ustaz. Saya cuma datang pesiar. Ya. Berarti kau pulang dulu, pulang dulu. Nanti setan datang. Gak boleh berdua. Nanti setelah akad nikah baru bisa gitu. Anda sunat dulu bang. Sunat besok ada. Nanti mungkin ada teman-teman yang mau biaya sunatnya kan nanti saya kirim sama abang ke dokter ya, ke rumah sakit ya biasanya pakai laser gitu. Pakai laser itu sekitar 1.700.000-an kalau nggak salah. Nih nomornya ya teman-teman atas nama saya. Nanti saya umumkan berapa dapatnya gitu. Oke. Udah? Nih ya. 7895585 475. Saya akan koordinasi dulu dengan Pak Agus yang di Batam nanti. Oke teman-teman sudah? Oke bang? Tuh nyalakan, klik nyalakan. Ya. Simpel. Oke, Tat. Silakan Tat, antum Tat. Lanjut antum dulu Ustaz. Oke. Antum dulu Ustaz. Oh iya. Oke, kalau kayak gitu, Bang, Abang seorang Katolik. Abang naik ke sini mau berdiskusi, apakah Abang mau bertanya atau saya boleh bertanya sesuatu nih? Saya kebetulan nggak terlalu mendalami sebuah agama ya karena saya kan masih belajar. Ya saya cuma mau tanya saja. Tanya. Apa tuh? Kira-kira secara netral ya. Kira-kira yang menciptakan agama itu siapa ya? Manusia atau Tuhan? Baik. Kalau kita melihat dari segi penamaan saja dulu Bang ya. Apakah ada pencipta agama? Kita lihat nggak usah jauh-jauh di Indonesia dulu. Ya. Di Indonesia ada berapa agama? Ya Islam 6 jumlahnya 6. Baiklah, 6 ya. Sekarang kita runut dulu. Hindu ini dari mana Bang? Anda tahu nggak? India apa Indonesia? India, betul. Ya. Sungai Hindustan. Ya. Oke. Nah, Buddha, Ya. tahu Anda dari mana Buddha? Buddha itu dari mana? Thailand. Buddha itu Thailand ya. Iya, Thailand, Buddha nama- ini nama tokoh. Oh, ya. Nama tokoh. Asalnya? Makanya Buddha itu nama tokoh. Jadi Ya. Buddhaisme itu nama yang dianut oleh tokoh tersebut. Anggaplah Kristen. Kristen dari mana, Bang? Yahudi.
Ya, Yerusalem. Kristen semuanya. dari Kristen dari Antioquia, Bang. Oh, Antioquia. Perkumpulan dari Antioquia. Kan kayak gitu. Katolik dari mana, Bang? Vatikan. Vatikan. Baik. Kalau Islam dari mana? Arab. Islam bukan dari Arab, Bang. Bukan dari Arab. Bukan. Dari mana, Bang? Dari Tuhan. Oh. Islam itu, Bang. Islam itu bukan nama tokoh. Islam itu bukan nama sebuah tempat. Islam itu bukan nama sebuah suku. Bukan. Islam itu bukan sebuah organisasi atau perkumpulan seperti Kristen. Bukan. Coba kita lihat Hindu tadi. Hindu nama tempat, bikinan manusia. Buddha nama tokoh, bikinan manusia. Kristen perkumpulan dari Antioquia, bikinan manusia. Yahudi nama suku, bikinan manusia. Katolik dari Vatikan, bikinan manusia. Terus kalaunya Islam dari mana? Kita pahami dulu kosakata Islam itu apa. Gitu. Islam itu artinya selamat, ya, atau bisa juga damai, atau bisa juga berserah diri. Tapi Islam itu agama bukan? Makanya yang disebutkan agama itu pasti ada penerapannya di dalam kitab sucinya, Bang. Contoh gini ya, Kristen nggak ada di dalam kitab sucinya itu agama Kristen, nggak ada. Hindu nggak ada disebut agama Hindu, nggak ada juga di kitab sucinya di Yajurveda. Nah, kalau Islam ada, Bang. Ada. Kenapa orang-orang bisa menyebut ini agama ini agama ini agama? Nah, makanya ada ayat di Al-Quran kami. Quran surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Tuh. Ayat yang kedua, potongan Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Disitulah Islam disebut agama. Oh iya, jadi semua abang nyebut jadi yang lain itu agama bukan? Kayak Katolik. Jadi kalau kita tinjau dari segi nama tadi, Bang, ya, di Indonesia ini sebenarnya yang namanya agama itu cuma satu, yaitu Islam. Nggak ada yang lain. Kenapa orang-orang bisa nyebut agama A, B, C, dan F, G? Karena pertanyaan Karena bikinan manusia. Enggak, gini Karena sekarang. bikinan manusia. Pertanyaan Kalau kami kan bukan bikinan kami agama. gitu. Kan pertanyaan kan tadi kembali di awal. Apa yang diciptakan agama? Jadi agama itu langsung diciptakan langsung dari Tuhan itu. Cus apa manusia yang menciptakan agama, yang nulis suratnya, isinya dari suratnya itu siapa? Kan itu manusia itu tuh, semua itu. Oh iya. Ya, itu sudah pertanyaan itu. Siapanya? Baik, Bang. Jadi agama Islam itu memang betul dari Tuhan langsung. Bukan dari manusia. Jadi dari Tuhan turun ke manusia, manusia baru nulis ayat-ayatnya itu. Oh, berarti manusia yang nulis ayat-ayatnya itu kan? Agamanya dari Tuhan, aturannya dituliskan manusia. Agamanya dari Tuhan, aturannya dituliskan manusia. Oh, berarti Sebelum agama Islam ada. sebelum agama Islam ada, agama apa dulu ya? Yang sebelum itu. Terus Baik, Anda mau tinjau dari mana nih? Dari segi bahasa atau dari segi maksudnya definisi? gini loh, kan orang zaman dulu kan kadang tidak mempunyai agama. Orang-orang zaman dulu nih, zaman berapa tahun Masehi atau apalah, dia kan tidak hidup dengan agama ya, dia berburu, dia A, B, C, D, F, G. Nah, barulah turunlah agama, tes diciptakan, dituliskan oleh manusia itu tadi. Oh, kamu agamanya ini surat agama ini tuh suratnya ini. Kalau agama ini suratnya ini. Kamu mau ikut yang mana? Ikut yang A atau B atau C atau D? Terserah orang itu. Baik, pertanyaannya yang menciptakan agama itu jadi langsung dari Tuhannya langsung ya.
Tadi udah itu yang menciptakan agama, saya jawab Islam dari Tuhan. Satu-satunya agama dari Tuhan itu Islam. Nah, sekarang apa lagi pertanyaan Anda? Terus apa? Sebelum Islam ada. Nah, itu Tuhan beliau. Oh, Ya. sebelum Islam ada. Ya, sebelum Islam ada. Sebelum Islam ada, apakah Tuhan sudah menurunkan agama atau seperti itu? Bang, sorry Bang. Ya, betul. Kalau betul sekali. Anda kalau Anda merokok Oh, itu Pak. ini Bang Edi, kalau Anda merokok, Anda kena pelanggaran di TikTok nanti. Oh, ya, kalau Pak. kalau saya turunkan nanti Anda minta naik kembali gitu ya. Biasanya pelanggaran kalau merokok di TikTok. Oke? Oke, maaf ya. Oke. Belum ada ininya sih, belum ada peringatannya sih. Tapi kalau ada peringatannya nanti saya turunkan gitu. Ya, Tapi maaf, minta naik maaf. aja lagi. Ya, maaf ya. Sorry. Baik, kayak gini Bang, ya untuk masalah agama, sebelum agama Islam, apakah ada agama? Ya adalah Bang. Ya, Ya, itu. contoh ya Ibrahim tuh, Nabi Ibrahim, agama yang Hanif disebutkan di dalam Al-Quran ada. Apakah Hanif ini sama dengan Islam? Hanif itu artinya mentauhidkan Tuhan, menjauhi kesyirikan. Itu Hanif, lebih condong menjauhi kesyirikan, tidak menyembah berhala. Jadi kalau kita tinjau dari segi bahasanya aja, dari segi penamaan nama Islam itu artinya selamat, berserah diri atau berpasrah diri. Nah, kalau kita tinjau secara definisi, eksistensi dari Islam ini sudah ada dari manusia pertama, yaitu Adam. Adam itu dia berpasrah diri, dia berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Maka secara eksistensi Islam lebih dulu ada dari manusia pertama. Manusia pertama sudah berpasrah diri kepada Tuhan semesta alam. Jadi secara eksistensi lebih duluan Islam ada daripada agama yang di muka bumi. Ah gitu. Oh, berarti yang pertama Islam gitu ya. Iya. Bukan yang Ibrahim tadi itu. Gitu Bang, secara penyebutan baru ditetapkan namanya agama di Al-Quran. Karena itu kosakata dari aslama yuslimu gitu. Dari bahasa Arab dia. Berarti semua agama itu bagus atau gimana? Kalau saya bertanya, semua agama itu bagus atau enggak, itu gimana jawabannya? Ya Bang, gini, kalau semua agama itu bagus, kita bisa bilang semua agama itu bagus karena mengandung aturan di dalam agama tersebut, kan gitu, mengatur diri kita. Tapi Bagus. tidak semua agama benar. Ya, masalah itu benarnya atau enggaknya kurang tahu ya. Ya, Anda menyebut kata bagus, saya sudah mengapresiasi karena agama itu kan mengasihi sesama manusia. Jadi semuanya itu mengasihi itu menggunakan sama manusia itu saling menggunakan hati, saling berbaik hati, walaupun kamu agamanya A, B, C. Jadi supaya dunia itu harmonis, itu bagus Anda sudah bilang. Ya gini, semua agama kalau kita nilai apakah agama itu bagus, kita bilang bagus. Dia mengajarkan yang bagus-bagus memang. Saya sepakat itu. Ya. Saya suka itu kata-kata itu. Nah, tapi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah semua agama benar? Saya jawab tidak. Hanya ada satu agama yang benar. Gitu. Oh, kalau itu Pak, persepsi masing-masing ya. Saya lihat udah bagus gitu, sudah senang juga. Jadi Abang menghormati semua pemeluk agama, itu sudah bagus. Karena di Islam kan juga mengajarkan untuk menghormati semua agama, mengasihi sesama. Iya. Nah, itu bagus, itu sudah Ada hablum minannasnya ada dalam Islam itu. Makanya kita tidak cuma menggemborkan ajaran kasih Islam itu, banyak ajaran yang lain juga selain kasih gitu. bagus kalau gitu. Semoga lancar dah channelnya Bang. Saya cuma itu sih pertanyaan, nggak ada yang lain. Oh, nggak ada yang lain. Ya cuma itu. Abang aslinya Kristen? Saya Katolik. Oh, Katolik. Boleh saya bertanya, Bang? Oh boleh, Katolik Jawa saya. Ya. Oh, Katolik Jawa. Abang dari lahir Katolik berarti?
Iya, dari lahir Katolik. Nah, setiap agama itu kita yakini bahwa ada tokoh yang membawa agama tersebut, betul nggak Bang? Setiap agama ada tokoh yang membawa agama tersebut. Iya. Kan kalau di Kristen Yesus, kalau di Islam kan Nabi Muhammad kan gitu. Kalau di Yahudi kan Nabi Musa. Betul nggak? Ada tokohnya kayak gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya. Ya. Kalau di Islam kan ada tuh diperintahkan kepada Nabi Muhammad agar masuk agama Islam. Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam. Hal yang sama saya mau tanyakan kepada abang yang Katolik. Ya. Adakah tokoh Anda, yaitu Yesus, menyuruh Anda masuk ke dalam Katolik? Sebenarnya agama saya itu agama yang turun-temurun dari orang tua. Jadi orang tua agama A, otomatis anak mengikuti agama A juga. Jadi kayak turun-temurun saja. Jadi warisan lah istilahnya. Warisan. Jadi kalaunya Anda beragama mengikut-ikutan, Bang, bukan ikut Tuhan berarti gitu. Ya, karena kami mempercayai bahasanya apa yang diikuti orang tua baik. Maksudnya baik itu ya benar, terus ya otomatis anak juga mengikutinya. Ya, bila orang tua Anda terjun ke jurang, Anda berarti juga ikut terjun ke jurang gitu. Maksudnya itu kan tidak, maksudnya jurang itu kan lubang ya. Ini agama kan beda. Jurang kan lubang pengertiannya. Kita masuk ke jurang kan, kayak kita di jalan kan jurang itu kan beda. Jurang ya Anda mau ikut enggak gitu? Ketika kalau orang tua Anda mengarah ke jurang lalu dia terjun ke jurang, apakah Anda ikut ke jurang? Saya lihat buruk, jadi tidak mau lain. Ya pasti tidak, kalau dia lihat jurang pasti kita nggak mau lah masuk ke jurang juga. Itu nggak mau masuk ke jurang. Nah, kalau di muka bumi ini agama satu-satunya hanya ada satu yang benar, berarti agama yang lain itu masuk jurang. Apakah Anda mau ikuti? Saya tipikal orang yang tidak membenarkan saya anggap semua agama itu bagus, benar. Jadi saya itu orangnya netral. Selama agama itu mengasihi sesamanya, tidak saling memusuhi, tidak saling membenarkan ini tempatku yang paling benar. Seakan-akan aku yang paling benar. Karena kita itu kalau dilepas bajunya, manusia itu ya sama, semua manusia biasa. Baru nempellah sebuah agama itu baju itu. Atau ya kalaunya berpaham seperti itu liberal, mirip liberal, Bang. Ya. Contoh aja kayak gini ya. Ini kayak gini, Bang. Saya mau contohkan sesuatu. Ini adalah HP, betul? Iya. Kalau saya, ya Bang ya, mau kirim HP ini ke tempat Anda juga bisa kan? Bisa. Nah, Bang, tempat Anda sekarang di mana? Di Madiun, baik. Ya, pasti ada jalan dari tempat saya Banjarmasin ke Madiun, betul kan? Ada. Nah, baik. Artinya, Bang, apa? Kalau saya mengirim HP ini ke Madiun, karena saya tahu dengan Anda dan tahu jalannya, pasti sampai kan ini HP? Pasti. Nah, begitu juga, Bang. Kita perlu tahu, di dalam agama, kita berbuat baik kepada sesama manusia untuk siapa? Harus tahu kita untuk siapa gitu. Kita berbuat baik itu untuk siapa? Untuk manusia. Gitu, Bang. Bukan cuma hanya untuk berbuat baik, yang penting kita baik aja gitu. Baik aja udah sama manusia. Untuk manusia. Ya, kita berbuat baik kepada manusia itu untuk siapa gitu. Untuk Sang Penciptanya. Sang Pencipta kan? Iya, pasti itu. Nah, maka dari itu ada namanya konsep ketuhanan, cara mengenali Tuhan kepada Sang Pencipta agar amal kita itu ya sampai kepada Tuhan. Oh ya, benar. Meskipun kita berbuat baik kepada sesama manusia, tapi kalaunya Tuhannya di dalam agama tersebut adalah Tuhan yang salah,
nggak buat apa kebaikan Anda gitu. Sepertinya abang kurang tepat. Tadi kan bilang semua agama Kemana Ustadz Wafi tadi? semua agama bagus. Jadi terus ketika itu abang bilang salah, jadi omongan abang berbelok-belok. Tadi kan saya sudah kasih pertanyaan. Enggak. Semua agama Gini, Bang. bagus tidak? Jawaban abang bagus. Ketika Iya. abang menyalahkan berarti itu aneh. Tidak konsekuen ketika Anda berbicara. Agama nggak sama, makanya dari itu agama semua bagus untuk kita ikuti. Semua agama mengatakan marilah berbuat baik, tapi kita berbuat baik dalam agama tersebut apakah betul sudah kita berbuat baik atas perintah Tuhan pencipta langit dan bumi? Itu maksudnya. Kalau Anda beragama, ya beragama boleh banyak, agama apapun boleh banyak Anda berbuat baik, tapi kalau nggak nyampai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, sia-sia perbuatan baik Anda gitu. Iya, intinya kan semua perbuatan baik itu tidak kamu agamanya apa, ini apa. Itu tergantung hati manusia. Karena itu Tuhan. Kalau perbuatan baiknya memang betul Bang, tidak melihat agama apapun, itu artinya namanya kemanusiaan, hubungan sesama manusia. Ya itulah hati itu pakainya. Tapi kalau untuk masalah amal, ya masalah amal itu wajib kita harus menunjukkan kepada siapa, harus jelas gitu. Ya. Sama seperti saya mengirim HP ini ke tempat abang tadi, saya harus tahu abang dulu dan saya harus tahu jalan ke Madiun, baru HP ini sampai. Begitu juga kita berbuat baik harus tahu dulu untuk siapa dan jalannya kemana. Perbuatan baik kita itu dicatatkan, harus tahu gitu. Iya. Saya percaya. Sepertinya agar perbuatan baik kita itu tidak menjadi sia-sia gitu loh Bang, maksud saya. Tapi Bentar, Ustadz Wafi tadi kenapa beliau kepental? halo Pak Yusuf, Abang Yusuf ya ini, Abang Yusuf dengan Bang Yusuf atau Pak Yusuf ya, Ustadz Yusuf. Dicedai kan? Nah, Halo Ustadz Yusuf. bentar, saya WA Ustadz Wafi tadi. Ya. Ya, kebental lah. Oke, ini kan sudah ada Ustadz Wafi ya. Ya. Gimana? Mau nanya, Mas? Silakan. Terima kasih ya Ustadz Yusuf, saya undur diri dulu. Loh, saya kira mau nanya. Oke lah, baiklah. Kalau gitu. Ya, besok lagi itu sudah terjawab soalnya. Baik. Sudah bagus jawabannya. Oke, baik. Oke. Kalau gitu saya izin gantikan Anda dengan kawan Kristen yang antri di bawah Bang ya. Iya, enggak apa-apa. Oke. Sehat selalu ya. Selamat malam. Selamat malam.